standar dari biaya yang harus kita patok. Selamat datang untuk Mbak Dewi Hasanah. Selamat datang kembali. Oh iya Mbak, selamat datang. Oh iya Mbak, nggak apa-apa. Yang penting bisa hadir untuk belajar bersama-sama. Nanti kalau ingin mereview, tinggal lihat lagi di YouTube. Untuk modul 4 dan modul 5 sampai sekarang saya masih belum bisa mendownloadnya dan belum bisa mengupload ke YouTube karena saya belum tahu caranya. Jadi untuk modul 4 dan modul 5 teman-teman bisa lihat di Wizik. Namun untuk modul 1, 2, 3, 6, 7, 8 sudah saya upload ke YouTube. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di YouTube. Sudah saya post di grup juga. Nah, kita lanjut lagi. Untuk menetapkan cost standar ada beberapa sumber yang kita dapat gunakan. Yang pertama, pengalaman masa lalu atau historis. Yang kedua, studi prekayasaan atau engineering. Yang ketiga, pengetahuan karyawan operasional. Nah, jadi ada 3 sumber. Yang pertama, pengalaman masa lalu. Nah, dari ketiga ini kita harus hati-hati dalam menentukannya. Sebagai contoh, pengalaman masa lalu. Meskipun dapat digunakan sebagai data awal untuk menetapkan standar, meskipun kita dapat menggunakan masa lalu sebagai standar untuk data biaya kita, akan tetapi ada data tersebut bisa jadi bukan merupakan data cost terendah yang mungkin dicapai atau data biaya yang terendah yang mungkin harus kita bayar. Hal ini dikarenakan mungkin saja ketidakefisienan operasional terjadi ketika data tersebut dicatat. Kemudian untuk data studi prekayasaan juga meski disikapi dengan hati-hati. Seringkali data ini terlalu kaku karena data dalam kondisi operasional yang ideal dan bukan sesungguhnya. Jika ini digunakan akan menyebabkan tidak dapat ditetapkan dalam operasional yang sesungguhnya. Jadi jika kita ingin menetapkan standar cost, sebaiknya kita menelaah lebih. Kita bisa menggunakan seluruh data yang kita punya, mulai dari data historis, studi prekayasaan mungkin, kemudian pengetahuan karyawan. Yang mana dari ketiga ini yang paling mendekati cost-nya itu yang kita pergunakan. Nah, setelah ini kita akan mempelajari mengenai jenis standar. Nah, dari jenis-jenis standar tadi kan ada standar 3 sumber standar yang kita gunakan untuk menetapkan cost standar. Yang pertama kan pengalaman masa lalu atau historis. Yang kedua studi prekayasaan. Yang ketiga pengetahuan karyawan operasional. Nah, setelah ini kita akan melihat jenis-jenis standar. Jenis-jenis standar itu sebenarnya ada 2 macam. Yang pertama ideal. Yang kedua standar tercapaikan. Kalau ideal itu biasanya standar yang ditetapkan berdasarkan kondisi yang ideal atau sering disebut dengan kondisi utopian yang sangat sulit ditemui dalam realitas. Jadi sangat sulit karena ada beberapa faktor. Karena diasumsikan kondisinya 100% kapasitas digunakan. Kemudian selain itu tidak terdapat sedikit pun ketidakefisienan dalam proses produksi, dan ini merupakan hal yang sangat tidak mungkin terjadi karena dalam pabrik mungkin saja ketidakefisienan itu terjadi.
Yang kedua, standar tercapaikan adalah standar yang berdasarkan pada tingkat efisiensi yang tetapi berbeda dengan standar ideal. Jadi kalau standar ideal tadi kan dia menggunakan harga yang minimal mungkin. Kalau standar yang tercapaikan ini menggunakan harga yang layak. Nah, dalam penetapan standar itu terdapat beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut meliputi ada namanya bahan baku standar, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik, yaitu 3 elemen pengkosan. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai harga bahan baku standar. Jadi, harga bahan baku standar merupakan harga per unit bahan baku yang dibeli. Di halaman 9.9, teman-teman ingin melihat di buku. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi harga bahan baku. Yang pertama, kekuatan pasar, yaitu seberapa tinggi kuat tingkat permintaan dan penawaran atas bahan baku tersebut di pasar, atas bahan baku yang kita akan gunakan di pasaran. Kemudian yang kedua, kualitas bahan baku. Bahan baku yang sama bisa jadi memiliki beberapa pilihan jenis kualitas. Yang ketiga, diskon pembelian. Yang keempat, biaya angkut pembelian. Biaya angkut merupakan salah satu elemen dari harga atau kos perolehan bahan baku. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Jadi, dalam bahan baku standar itu terdapat dua kos. Yang pertama, kos harga bahan baku ini, dan yang kedua adalah standar kuantitas bahan baku. Jadi ada dua elemen, ada dua kos. Yang pertama adalah standar harga bahan baku atau harga bahan baku standar. Yang kedua adalah standar kuantitas bahan baku. Nah, di standar kuantitas bahan baku, standar kuantitas bahan baku itu merupakan kuantitas bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit produk atau barang. Jika lebih dari satu jenis bahan baku digunakan, maksudnya jika lebih dari satu bahan baku yang digunakan untuk memproduksi satu unit produk atau barang, maka setiap jenis bahan baku harus ditetapkan standar kuantitasnya. Nah, ini yang bahan baku. Setelah bahan baku, kita akan mempelajari tentang tenaga kerja. Tenaga kerja langsung standar. Jadi, tenaga kerja langsung standar itu dibagi menjadi dua, yaitu standar harga atau tarif upah tenaga kerja langsung, dan yang kedua adalah standar kuantitas atau jam kerja tenaga kerja langsung. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi besaran harga dari tenaga kerja langsung. Yang pertama kan ini harga tenaga kerja langsung standar. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi besaran harga tenaga kerja langsung. Ada 5. Yang pertama, kekuatan pasar. Yang kedua, peraturan ketenaga kerjaan. Yang ketiga, pajak pendapatan. Yang keempat, kualifikasi pekerja atau karyawan. Yang kelima, pengalaman pekerja atau karyawan. Untuk yang pertama, kekuatan pasar itu sebagaimana dijelaskan, saya jelaskan pada bahan baku. Jadi besaran gaji dan upah itu tergantung pada tingkat penawaran
dan permintaan di pasar tenaga kerja. Kemudian untuk yang peraturan ketenagakerjaan, dalam peraturan ketenagakerjaan di Indonesia mengatur adanya tingkat upah minimum, baik upah minimum kota, kabupaten, dan provinsi. Mungkin Mbak juga memiliki upah yang minimum. Ya, selamat datang untuk Mbak Siti Rahayu, selamat malam. Waalaikumsalam. Mbak Titin temennya sekarang banyak, ada 3 orang. Nah, kita lanjut lagi. Untuk pajak pendapatan. Nah, jadi setiap tenaga kerja itu memiliki yang namanya pajak pendapatan. Besaran pajak pendapatan akan mempengaruhi harga tenaga kerja. Jadi semakin tinggi dari pajak, ya semakin tinggi biaya atau harga dari tenaga kerja tersebut. Yang keempat, kualifikasi pekerja atau karyawan. Ini dilihat dari tingkat pendidikan mungkin, kemudian tingkat keahlian yang dimiliki mungkin. Jadi akan mempengaruhi besaran atau biaya dari pekerja atau karyawan. Yang selanjutnya, pengalaman pekerja atau karyawan. Tingkat keahlian yang dimiliki oleh pekerja atau karyawan dipengaruhi oleh pengalaman kerja karyawan tersebut. Misalnya dia memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, kemudian dia mengikuti pelatihan-pelatihan, kemudian pernah bekerja di tempat lain sebelum ingin bekerja di tempat tersebut. Nah, itu merupakan pengalaman-pengalaman. Kemudian untuk tenaga kerja langsung standar yang kedua adalah mengenai kuantitas tenaga kerja langsung standar. Nah, standar kuantitas adalah standar kinerja yang ditetapkan di awal yang mengukur seberapa lama atau dalam satuan jam tenaga kerja langsung digunakan dalam proses produksi satu unit produk atau barang. Jam tenaga kerja yang dibutuhkan ini tentu saja jam kerja yang dibutuhkan oleh pekerja yang sudah memiliki keterampilan untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan tersebut. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke overhead pabrik standar. Jadi kan ada 3 elemen cost. Yang pertama bahan baku, kemudian yang kedua tenaga kerja, sekarang yang overhead pabrik. Nah, overhead pabrik standar. Prosedur yang digunakan untuk menetapkan standar overhead pabrik berbeda dengan standar bahan baku dan standar tenaga kerja. Salah satu penyebab perbedaannya adalah beragam cost yang membentuk overhead pabrik. Jadi overhead pabrik itu memiliki beberapa macam cost yang ada di dalamnya. Sebagai contoh yang kelihatan ini, contohnya dalam PT Jogja anggaran tahun 2000X. Contohnya ada yang namanya cost overhead pabrik variabel, kemudian ada yang namanya cost overhead pabrik tetap. Nah, ada 2. Ini yang variabel, ini yang tetap. Kalau variabel itu biasanya cost overhead yang penggunaannya biasanya per satuan produksi atau per sekali produksi. Kalau overhead tetap itu biasanya ya tetap segitu terus. Nah, ini sebagai contoh. Nah, kemudian kita akan menghitung sekarang. Nah, berdasarkan anggaran tersebut, maka standar overhead per jam kerja langsung dapat dihitung sebagai berikut.